Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi statistika yang berjudul distribusi sampling. Materi yang akan kami bahas meliputi pengertian distribusi sampling, hubungan antara sampel dan populasi, central limit theorem, standard error, serta penerapannya pada dunia bisnis. Selamat menyaksikan. Dalam penelitian ataupun dunia bisnis, data memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Namun, mengumpulkan data dari seluruh populasi seringkali sulit dilakukan karena membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang cukup besar. Oleh karena itu, peneliti seringkali menggunakan sampel yang dianggap mampu untuk mewakili karakteristik populasi, sehingga penelitian tetap dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Penggunaan sampel memungkinkan penelitian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, tanpa harus mengamati seluruh anggota populasi. Meskipun hanya menggunakan sebagian data, hasil penelitian tetap dapat menggambarkan kondisi populasi apabila sampel yang dipilih secara tepat dan representatif. Oleh karena itu, pemilihan sampel menjadi salah satu langkah penting dalam penelitian statistik. Selanjutnya adalah hubungan antara populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih untuk diteliti. Hubungan antara populasi dan sampel sangatlah erat, karena kualitas sampel akan menentukan seberapa akurat hasil penelitian dalam menggambarkan kondisi populasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik yang diperoleh melalui pengambilan sampel berulang dari populasi yang sama. Konsep ini digunakan untuk memahami bagaimana nilai statistik dapat berubah dari satu sampel ke sampel lainnya. Selanjutnya, tujuan distribusi sampling. Distribusi sampling bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Melalui konsep ini, peneliti dapat memperkirakan parameter populasi tanpa harus melakukan pengamatan terhadap seluruh anggota populasi. Selain itu, distribusi sampling membantu mengukur tingkat ketelitian suatu estimasi dan menjadi dasar dalam pengujian hipotesis. Selanjutnya, saya akan membacakan ruang lingkup distribusi sampling. Ruang lingkup distribusi sampling mencakup rata-rata distribusi proporsi, hubungan antara sampel dan populasi, central limit theorem, standard error interval, kepercayaan, serta pengujian hipotesis. Seluruh konsep tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam statistika inferensial. Selanjutnya, ada fungsi distribusi sampling, yaitu membantu peneliti memahami tingkat variasi yang mungkin muncul dari satu sampel ke sampel lainnya. Dengan memahami variasi tersebut, peneliti dapat menilai seberapa dekat hasil sampel dengan kondisi populasi sebenarnya. Selanjutnya ada rata-rata distribusi sampling. Central limit theorem memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan distribusi normal dalam berbagai hasil analisis statistik. Hal ini membuat proses perhitungan menjadi lebih sederhana dan membantu menghasilkan kesimpulan yang lebih dapat dipercaya. Perkenalkan, nama saya Jasminata Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari distribusi sampling. Nah, setiap distribusi sampling itu memiliki rata-rata dan juga tingkat penyebaran tertentu, yang mana setiap karakteristik ini tuh dipengaruhi juga oleh ukuran sampel yang digunakan. Semakin besar ukuran sampel, maka distribusi sampling cenderung lebih stabil dan menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai hubungan sampel dan juga populasi. Informasi yang diperoleh dari sampel ini tuh digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi. Maka daripada itu, hubungan sampel dan juga populasi ini tuh sangat erat, apalagi dalam penelitian statistik. Apabila sampel yang dipilih ini tuh secara acak dan juga representatif, maka hasil analisis yang diperoleh dapat digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi secara lebih meyakinkan. Baik, di slide kali ini saya akan membacakan studi kasus sekaligus menjelaskan cara pengerjaannya. Nah, di studi kasus kali ini ada sebuah minimarket ingin mengetahui rata-rata pengeluaran pelanggan berkunjungan. Jumlah pelanggan sangat banyak atau populasinya itu besar sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti semua pelanggan. Oleh karena itu, minimarket mengambil sampel acak sebanyak 36 pelanggan setiap minggu.
Nah, pertanyaannya ada 3. Yang pertama, berapa rata-rata distribusi sampling atau mu X bar? Yang kedua, ada berapa standar error atau SE dari rata-rata sampel? Yang ketiga, bagaimana bentuk distribusi sampling X bar? Nah, ini diketahui atau parameter populasinya, rata-rata populasi atau mu-nya ini ada 150.000, standar deviasi populasi atau sigma-nya ada 30.000, ukuran sampel atau N-nya ini sama dengan 36. Nah, pengambilan sampel dilakukan secara acak dan independen. Baik, cara pekerjaan yang nomor pertama, pertanyaannya tadi, berapa rata-rata distribusi sampling atau mu X bar? Nah, cara pengerjaannya, karena rata-rata distribusi sampling itu selalu sama dengan rata-rata populasi, maka nilainya adalah 150.000. Maka hasil dari mu X bar sama dengan 150.000. Selanjutnya, di pertanyaan kedua, ada berapa standar error atau SE dari rata-rata sampel? Nah, rumus standar error atau SE ini tuh adalah standar error sama dengan sigma dibagi akar N. Nah, karena sigmanya ini tuh 30.000, maka 30.000 dibagi akar 36. Akar 36 sama dengan 6, maka 30.000 dibagi 6. Sehingga hasil yang diperoleh itu adalah 5.000. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana bentuk distribusi sampling atau X bar? Nah, karena ukuran sampel tadi tuh 36 alias lebih dari 30, maka central limit theorem distribusi sampling rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal yang mana berbentuk lonceng. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai central limit theorem. Nah, central limit theorem atau teorema limit pusat ini tuh merupakan salah satu konsep paling penting dalam statistika. Teorema ini menjelaskan bahwa distribusi rata-rata sampel akan cenderung membentuk distribusi normal apabila ukuran sampel cukup besar, meskipun data populasi tidak berdistribusi normal. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar central limit theorem. Nah, jika banyak sampel diambil dari populasi yang sama, maka setiap sampel akan menghasilkan nilai rata-rata yang berbeda. Dan jika rata-rata tersebut ini tuh dikumpulkan dan disusun dalam sebuah distribusi, maka bentuk distribusinya akan semakin menyerupai kurva normal seiring bertambahnya ukuran sampel. Baik, di sini saya Sela Mutia akan menjelaskan tentang standar error. Nah, jadi standar error ini merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh rata-rata sampel dapat berbeda dari rata-rata populasi. Nilai ini menggambarkan tingkat ketelitian suatu sampel dalam mewakili populasi. Lalu di sini ada rumus standar error, yaitu SE atau standar error sama dengan sigma per akar N. Nah, berdasarkan rumus tersebut, standar error dipengaruhi oleh standar deviasi dan ukuran sampel. Jadi, semakin besar ukuran sampel yang digunakan, maka nilai standar error akan semakin kecil sehingga estimasi menjadi lebih akurat. Lalu, pengaruh ukuran sampel terhadap standar error. Nah, ukuran sampel ini memiliki hubungan yang berlawanan dengan nilai standar error. Jadi, ketika jumlah sampel meningkat, variasi antar sampel akan semakin kecil, sehingga standar error ikut menurun, yang akibatnya hasil penelitian menjadi lebih akurat dan memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Lalu di sini ada contoh studi kasus dari standar error, yaitu di sebuah universitas yang ingin mengetahui rata-rata pengeluaran mahasiswa untuk membeli buku kuliah setiap semester. Nah, karena jumlah mahasiswanya ini sangat banyak, jadi universitas ini mengambil sampel secara acak sebanyak 100 mahasiswa. Nah, informasi dari tahun sebelumnya bahwa standar deviasi populasi atau sigmanya ini 200.000 dan ukuran sampel atau N-nya ini 100 mahasiswa. Nah, lalu kita akan masuk ke sesi penyelesaian atau cara menjawab mengerjakannya seperti apa. Nah, untuk cara pengerjaannya, karena diketahui dari jumlah data tahun sebelumnya itu sigmanya itu 200.000. Nah, untuk N atau sampelnya itu sebanyak 100 mahasiswa. Untuk langkah pertama kita masukkan dulu rumus standar errornya, yaitu SE sama dengan sigma per akar N. Nah, kita masukin sigmanya 200, lalu per N-nya itu 100,
Nah, karena akar dari 100 itu 10, jadi 200 per 10. Jadi standar errornya itu ya 20.000. Seperti ini. Nah, dari studi kasus tadi berarti nilai SE-nya itu kan 20.000. Nah, berarti rata-rata pengeluaran yang diperoleh dari sampel ini cenderung menyimpang sekitar 20.000 dari rata-rata populasi sesungguhnya. Semisal pengeluaran setiap mahasiswa itu 500.000. Nah, jadi sekitar 68% atau rata-rata sampelnya itu akan berada pada sekitar 480.000 atau 520.000 jika si sampelnya itu diambil berulang kali. Seperti itu aplikasi distribusi sampling dalam bisnis. Nah, distribusi sampling ini banyak digunakan dalam berbagai aktivitas bisnis seperti riset pasar, survei kepuasan pelanggan, pengendalian kualitas produk, peramalan penjualan, evaluasi kinerja karyawan, dan analisis risiko bisnis. Nah, melalui penggunaan sampel yang representatif, perusahaan ini dapat memperoleh informasi yang akurat tanpa harus menyimpulkan seluruh data populasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa distribusi sampling merupakan konsep penting dalam statistika inferensial karena membantu peneliti menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data sampel. Central limit theorem menjelaskan bahwa rata-rata sampel akan cenderung berdistribusi normal jika ukuran sampel cukup besar. Sedangkan standar error digunakan untuk mengukur tingkat ketelitian hasil estimasi. Dengan memahami ketiga konsep tersebut, kita dapat menghasilkan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Sekian dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.